Dan saya selalu berkata sama istri, kalau saya mati itu pun karena saya bersama Al-Quran. Wallahi jamaah sekalian, yang bersama Al-Quran tidak akan merugi. Berkah rizkinya, berkah umurnya, terjamin kebahagiaan. Allah subhanahu wa ta'ala hanya minta satu, berkenan bersama Al-Quran di dunia. Apa yang kita dapat? Apa yang akan dibalas? Akan Al-Quran temani kita di dunia, akan temani kita saat sakratul maut, akan temani kita di kuburan membela kita, akan menemani kita saat kita dibangkit oleh Allah. Al-mahiru bil Quran, orang yang hafal Quran, itulah yang menyebabkan turunnya rahmat ke Kabupaten Kampar. Kalau mau rahmat ikut turun, rahmat itu buah yang sudah masak. Buah masak itu mesti jolok. Bagaimana menjolok buah supaya jatuh ke Kabupaten Kampar? Banyak-banyakkan penghafal Al-Quran. Bukan kata ambo, kata Allah subhanahu wa ta'ala, idza quri'al Quran, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar elok-elok, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat karena ada orang baca Quran. Jamaah sekalian, kematian itu jauh lebih dekat daripada titik nafas kita setiap hari. Bahagialah seorang yang bisa sisahkan amalannya, yang bisa membuka buku amalannya walaupun dia mati, tapi terus disalurkan pahala, sedekah jariahnya tidak terputus. Sepengalaman saya, dan saya belajar, tidak pernah saya menemukan amalan sehebat untuk mendukung dan mewakaf Al-Quran. Al-Quran untuk dibelajari, Al-Quran untuk dihafal. Saya memiliki harapan yang sangat tinggi. InsyaAllah Indonesia, sepanjang apapun kegelapan, sepanjang apapun kegelapan kezaliman, sepanjang apapun kehilangan keadilan, InsyaAllah akan datang satu saat terbitnya matahari adil. Dan InsyaAllah Indonesia akan menjadi negara Al-Quran. Saya bisa meyakinkan gitu karena saya telah merasakan bagaimana di Turki. Turki negara sekuler yang ratusan tahun serangi Islam, ratusan tahun menabaikan Islam, tidak boleh kumandangkan azan dalam bahasa Arab, tidak boleh ada rumah tahfiz, tidak boleh ada pesantren, tidak boleh belajar agama, tidak diberikan anak-anak kita bisa belajar dengan sendirinya Al-Quran. Semuanya dilarang dengan keras, bahkan terancam orang-orang yang melanggar aturan itu. Allah subhanahu wa ta'ala melahirkan seorang presiden yang bisa membaca Al-Quran. Coba buka di YouTube bacaan Erdogan bagaimana. Itu dilahirkan dari negara sekuler. Saya bisa meyakinkan InsyaAllah 1 juta menghafal Al-Quran. Dan Bapak Ibu mudah-mudahan masih punya umur akan mendengar pengumuman besar. Imam besar salat Idul Fitri dan Idul Adha sekaligus khatib adalah Presiden Republik Indonesia menghafal Al-Quran. Itu yang saya yakini. Dan saya tidak pernah merasa lelah. Dan saya selalu berkata sama istri, kalau saya mati itu pun karena saya bersama Al-Quran. Wallahi jamaah sekalian, yang bersama Al-Quran tidak akan merugi. Berkah rizkinya, berkah umurnya, terjamin kebahagiaan. Allah subhanahu wa ta'ala hanya minta satu, berkenan bersama Al-Quran di dunia. Apa yang kita dapat? Apa yang akan dibalas? Akan Al-Quran temani kita di dunia, akan temani kita saat sakratul maut, akan temani kita di kuburan membela kita, akan menemani kita saat kita dibangkit oleh Allah, akan menemani kita saat hisab, akan menemani kita saat berjalan di atas sirat yang sangat tipis dan panjang, bahkan tajam jalanannya. Begitu sampai ke surga, apakah Al-Quran melepas? Tidak akan melepas. Al-Quran masih berkenan, padahal kita hanya cuma sekali berteman sama Al-Quran di dunia. Dia begitu luar biasa panjangnya bertemanan sama kita sampai ke surga. Bahkan akan temani kita masuk surga. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, yuqalu liqari'il Quran, ahlul Quran di dunia yang kesibukannya baca, kesibukannya hafal, tidak membuangkan waktu sia-sia, selalu bersama Al-Quran. Allah suruh dia, bacalah dalam surgamu, naik derajatmu. Baca, naik lagi. Tambah lagi baca, naik lagi. Sampai di posisi mana pun anda berhenti baca, disitulah posisimu di dalam surga. Bagaimana kata Siti Aisyah di riwayat Imam Muslim, jumlah tingkatan-tingkatan dalam surga Allah
sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada Ahlul Quran. Cukuplah bahagia Ahlul Quran ketika di hari kiamat dipanggil. Semua manusia dibangkitkan oleh Allah. Malaikat memberikan pengumuman, mana Ahlul Quran? Berdiri, rapat, berdekatan. Mereka maju. Mau bawa kami ke mana? Kalian terpilih menjadi orang yang terdekat sama Allah. Karena Ahlul Quran adalah keluarga Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kita sendiri yang mendapatkan anugerahnya dan manfaatnya. Semua keluarga kita, termasuk orang tua kita dan orang yang ada di sekitar kita. Makanya jemaah sekalian, kalau anda gagal penghafal Al-Quran, anakmu pun gagal penghafal Al-Quran, jangan sisahkan walaupun saham menjadi saksi baik di hadapan Allah. Ya Allah, saya belum hafal, anakku gagal penghafal Quran, tapi insya Allah hartaku, usahaku, pikiranku, tenagaku bisa terus memperjuangkan Al-Quran. Apa saja, ya Allah, insya Allah menjadi saksi baik. Dan nanti di hari kiamat, insya Allah kita bersama Ahlul Quran mendapatkan syafaatnya Al-Quran di hari kiamat. Kita sangat membutuhkan ayat-ayat yang dikumandangkan ketika meninggal dunia. Insya Allah setiap satu huruf akan disalurkan 10 kebaikan. Mudah-mudahan semua yang hadir diberikan kemuliaan dan keanugerah dari Allah menjadi Ahlul Quran, penghafal Al-Quran, penghayati Al-Quran, para pencinta Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran. Ya Allah, aku mohon atas izinmu ya Allah, kami bersama-sama bertemu di masjid ini. Berilah kepada kami kemuliaan bersama-sama bersama Ahlul Quran di dalam surgamu ya Allah, ya Dzal Jalal wal Ikram, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Anugerahlah kepada kami anak dan keturunan penghafal Al-Quran, anak dan cucu penghafal Al-Quran yang mampu menjaga nama baik keluarga kami, yang mampu membanggakan kami di hadapanmu hari kiamat, yang mampu menhadiahkan mahkota untuk kedua orang tua kami. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, maafkan kalau kami tidak berhasil menjadi penghafal Al-Quran. Tapi ya Allah, kami kurbankan nyawa kami, harta kami, usia kami, tenaga kami, pemikiran kami, ilmu kami untuk Al-Quran, agar Indonesia ke depan menjadi negara Al-Quran, agar Indonesia menjadi contoh terbaik untuk mata dunia, agar bisa kita melahirkan. Karena saya meyakinkan ya Allah, dan kami semua meyakinkan, terjamin masa depan Indonesia baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur kalau selalu bersama Al-Quran. Ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Jadi cuba lihat, perhatikan kondisi keadaan mereka. Assalamualaikum. Boleh ya? Maaf mengganggu. Bismillah. Assalamualaikum. Gimana Ibu, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak berapa? Anak 3, Pak. Oh, 3. Iya. Semuanya di sini? Iya. Sama siapa aja di sini? Di sini sama kakak, mak. Oh. Jadi saya jadi nggak ada. Ah. Mohon maaf kami datang silaturahim dan sebenarnya bersama teman-teman kami untuk menitipkan hadiah ya. Saya mohon maaf, malu bila bantuan karena itu menjadi kewajiban sebenarnya kami untuk keluarga dan saudara, karena kami menganggap kita semua sebenarnya sama-sama saudara. Walaupun tidak ada hubungan darah, tapi sesama manusia ya, sama-sama karena Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan ini sini apa? Makanan pokok semua yang dibutuhkan biasanya orang Indonesia sehari-hari. Kemudian ada beras, ada kemudian telur. Alhamdulillah ada juga minyak goreng. Kemudian ada kita titipkan THR. Ya, lebaran masih lama ya, tapi tak apa-apa ya. Mungkin untuk apa kebutuhan keluarga Ambayan ini. Dan kami dalam kesempatan ini pertama mengucapkan permohonan maaf ya, karena semestinya saya pribadi memiliki kewajiban untuk memperhatikan ibu serta keluarganya, tapi kondisi memang keadaan kita begitulah. Di Indonesia banyak yang membutuhkan perhatian, keadaan kita sangat memperhatikan ya. Mudah-mudahan insya-Allah saya harap ibu serta keluarga tetap jaga kesehatannya ya, di rumah saja ya. Kalau perlu keluar selalu gunakan masker, terjegahlah ya, karena mudah-mudahan insya-Allah cerita wabah corona ini mudah-mudahan berlalu ya, mudah-mudahan berakhir insya-Allah. Ini saya titip ya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat buat keluarga. Alhamdulillah. Yang tinggal di sini berapa orang semuanya? 7 ya. Oh 7 ya? 3 keluarga. Oh 3 keluarga. Iya. Satu rumah ini, cuma Iya, satu Pak. ini. Iya. Ruangan ini aja. Iya, di atas. paling Ada di atas juga. Tapi ya, saya lihat atapnya. Iya, udah begitu. Terus kalau ada orang naik ke atas, enggak takut jatuh? Itu dia pelan-pelan, Pak. Oh pelan-pelan. Iya. Jadi jalannya khusyuk juga ya? Iya. Subhanallah. Terus kalau kondisi hujan, Bocor banget, Pak. bocor ya? Udah banjir. Kalau dapurnya di belakang. Iya. Hari ini masak apa? Tahu goreng. Alhamdulillah, mudah-mudahan Masih bisa. masih bisa makan ya, masih ya. Buat anak. Alhamdulillah. Selalu ibu selalu alhamdulillah ya. Apapun keadaan kita selalu alhamdulillah. Ya inilah bagaimana saudara jamaah sekalian dimanapun berada, begitu luar biasa. Saya merasa terharu, saya sendiri merasa banyak salah saya, banyak kekurangan saya terhadap mereka-mereka ini. Bagaimana kita bisa memberikan perhatian, bagaimana bisa kita menolong mereka, dan ini menolong mereka bukan berarti mereka lebih rendah daripada kita. Justru bisa jadi mereka lebih mulia daripada kita di sisi Allah. Dan ketika kita menolong mereka, kita yang mendapatkan kebaikannya dan pertolongan Allah SWT dunia dan akhirat. Orang yang Allah berikan kelebihan, kedermawanan, banyak keberkahan, jangan lupa, jangan anda merasa kekayaan ini hanya milik diri sendiri, tapi Allah titipkan kekayaan ini untuk disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Makanya di dunia ini ada yang kaya, ada yang miskin, supaya saling mengisi dan saling menolong. Dan begitulah kita berharap melalui gerakan hashtag sambung amal, satu orang membantu satu keluarga, insya Allah akan menjadi gerakan mata rantai sambung menyambung untuk mengajak kebaikan. Orang yang tidak bisa pun membantu, ayo sharekan hashtag sambung amal sebanyak-banyaknya kepada teman-teman, saling mengajak. Karena orang yang mengajak kebaikan akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Semoga saya doakan ibu serta keluarga, semoga selalu sehat. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki dalam kondisi kesusahan ini, dan mudah-mudahan insya-Allah keluarga semua terhindar dan tercegah dari corona, dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga insya-Allah dengan Ramadan ini mudah-mudahan tidak sampai habis Ramadan, insya-Allah kepergian corona ini, dan kita bisa beraktivitas kembali normal dan bisa beraktivitas lebih nyaman. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon bukakan pintu maaf karena banyak kekurangan kami. Saya merasa wajib bagi kami untuk lebih memperhatikan ibu serta keluarganya. Mungkin karena terlalu kesibukan, banyak urusan-urusan yang lain. Tapi memang mudah-mudahan silaturahim kami datang ke sini, mudah-mudahan menjadi salah satu wasilah terbuka pintu rezeki untuk keluarganya, dan mudah-mudahan selamat bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adik, Assalamualaikum.
Salim. Masya Allah, ini. Masya Allah. Adik? Ini anaknya sendiri? Iya, anak sendiri. Anaknya 3 ya? 3, Pak. Sekolah-sekolah. Adik, puasa nggak? Masa Dek? Hah? Setengah hari ya? Udah, Masya Allah. Dan semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Dek. Sampai jumpa lagi. Ya? Senang nggak? Makasih. Masya Allah. Ya, terima kasih, Bu. Makasih, Seh. InsyaAllah datang lagi, kita bantu insyaAllah perbaiki Iya, amin aja. rumah ini biar lebih nyaman ya. Amin insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.